sunnah dalam berwudu, ya. Di mana sunnah ini menganjurkan kita agar kita lebih yakin dengan wudu kita karena kita telah membasuhnya sebanyak 3 kali, ya. Apabila kita tidak membasuh 3 kali dalam misalnya apabila kita kerjakan, maka wudu kita akan sempurna. Apabila kita tidak kerjakan, walaupun satu rukun yang kita tidak kerjakan, maka akan dapat membatalkan wudu yang kita kerjakan atau merusak wudu yang kita kerjakan, sehingga wudu tersebut tidak bisa kita pakai untuk mengerjakan sholat, ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan beralih ke pembahasan mengenai sunnah wudu, ya. Tadi kan rukun, hal yang diwajibkan harus kerjakan ketika berwudu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang sunnah dalam berwudu, ya. Sunnah dalam berwudu itu adalah hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan, ya. Artinya apabila kita kerjakan kita mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pahala atau tambahan pahala dan dapat menyempurnakan wudu. Sedangkan apabila kita tidak kerjakan itu tidak sampai membatalkan wudu, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih terburu-buru ketika berwudu, ya karena sholat sudah didirikan, maka nggak apa-apa untuk mengerjakan yang wajibnya saja tanpa mengerjakan yang sunnah, ya. Sunnah ini adalah anjuran. Apabila kita kerjakan itu akan menyempurnakan atau menambah kebaikan dalam berwudu kita. Apabila kita tidak kerjakan, maka ini tidak membatalkan atau merusak wudu yang kita kerjakan, ya. Oke, sunnah dalam berwudu itu apa aja sih? Ya, sunnah dalam berwudu itu apa aja sih? Oke, yang pertama, ya, silakan adik-adik semuanya perhatikan ke depan. Di sini saya sudah menulis sunnah dalam berwudu, ya. Yang pertama yaitu adalah membaca basmalah. Ya, apa itu basmalah? Basmalah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi yang pertama kali yaitu basmalah. Sebelum kita memulai wudu, kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah yang kedua yaitu mencuci telapak tangan, ya. Mencuci kedua telapak tangan itu merupakan sunnah dalam berwudu, ya. Itu sangat dianjurkan. Nah, tapi tidak sampai membatalkan wudu apabila kita tidak mengerjakannya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur, ya. Setelah mencuci telapak tangan, ya kita biasanya berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ini itu adalah sunnah dalam berwudu, ya, bukan rukun dalam berwudu. Yang apabila kita tidak kerjakan itu tidak akan membatalkan wudu. Nah, tapi kalau kita kerjakan itu akan menambah pahala kita dan dapat juga menyempurnakan wudu kita, ya. Kemudian yang keempat yaitu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, ya. Setelah berkumur-kumur biasanya kita menghirup air ke hidung, benar gak? Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Hal ini itu merupakan sunnah dalam berwudu, ya. Apabila kita kerjakan itu akan menyempurnakan wudu kita. Apabila kita tidak kerjakan itu tidak akan membatalkan wudu yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima yaitu membersihkan sela-sela jari, ya. Membersihkan sela-sela jari itu juga merupakan sunnah dalam berwudu. Karena kenapa? Dengan kita menyela-nyela jari, membersihkan sela-sela jari, itu secara tidak langsung kita telah menyempurnakan wudu kita, ya. Tatkala ketika kita berwudu, seringkala kita khilaf atau lalai ketika kita berwudu, sehingga ketika kita membasuh tangan atau kaki bisa jadi sela-sela jari yang kita basuh tadi itu tidak terkena air. Oleh karena itu membersihkan sela-sela jari itu merupakan sunnah dalam berwudu, ya. Kemudian yang keenam yaitu mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri, ya. Artinya ketika kita berwudu kita harus mendahulukan anggota yang kanan terlebih dahulu, ya, daripada yang kiri, ya. Ketika kita membasuh tangan, maka kita awali membasuhnya dari tangan kanan terlebih dahulu, baru ke tangan kiri, ya. Kemudian apabila kita membasuh telinga, ya, maka kita dahulukan anggota kanan terlebih dahulu daripada yang kiri dan seterusnya, ya. Ini adalah sunnah. Apabila kita kerjakan itu akan menyempurnakan wudu kita, dan apabila kita tidak kerjakan itu tidak sampai
membatalkan atau merusak wudhu yang kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya, sunnah selanjutnya itu membasuh sebanyak 3 kali. Ya sering kali kita kerjakan. Ya, ketika kita berwudu kita selalu membasuh anggota wudhu kita itu sebanyak 3 kali. Ya, hal ini itu merupakan sunnah dalam berwudu. Ya, sunnah dalam berwudu. Ya, dimana sunnah ini menganjurkan kita agar kita lebih yakin dengan wudhu kita karena kita telah membasuhnya sebanyak 3 kali. Ya, apabila kita tidak membasuh 3 kali, misalnya kita hanya membasuh 1 kali atau 2 kali, itu juga tidak akan membatalkan wudhu kita. Karena membasuh 3 kali, sebanyak 3 kali itu hanya sunnah saja, dianjurkan saja, tidak sampai merusak atau membatalkan wudhu yang kita kerjakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membasuh kedua telinga. Ya, membasuh kedua telinga, ya, telinga dalam dan telinga luar, ya itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Ya, apabila kita kerjakan itu akan menyempurnakan wudhu kita, dan apabila kita tidak kerjakan itu tidak sampai dapat merusak wudhu yang kita kerjakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu berdoa setelah berwudhu. Ya, yang terakhir yaitu berdoa setelah berwudhu. Berdoa setelah berwudhu itu merupakan sunnah juga. Ya, tidak wajib hukumnya, tidak termasuk rukun, itu hanyalah sunnah, hanya dianjurkan ya bagi kita yang telah selesai berwudhu. Ya.